Naik. Udah. Udah ada peserta. Ingat di Baju. Nanti isi pulsa lagi ya. Mbak Lisa. Mbak Lisa dengar nggak? Mbak, nanti nomornya ya. Oh iya. Yang aktif berapa orang? 5 toh. Ini kan juga habis pada tak marahin. Galak. Mereka tuh nek pas dikasih pulsa aktif semua ya. Giliran udah ini hilang. Astaga, ini udah kerekam ya, coy. End dulu ya. Stop record. Apa sayang? Bisa dong. ada kelompok Sah? Oke, ya silakan, Pak. Kenapa kayak Selamat siang, Ibu. Ibu atau Bapak Antonia ya nih? Selamat bergabung. Kita masih menunggu peserta yang lain. Semoga segera bergabung bersama. Ini jam 1:11 ternyata Mas Wisnu. Gak apa-apa. Halo Ibu Lady, selamat siang. Selamat ketemu lagi. Iya.
Apa kabar di sana? Baik. Baik, syukurlah. Ini lagi hujan atau lagi kemarau? Lagi musim kemarau kalau di Labuan Kemarau Bajo. ya. Kemarin ada Iya. beberapa lokasi yang udah mulai hujan ya Mas ya. Termasuk Jogja ini udah mulai mendung Ini tadi aja seharian. udah itu kok gerimis. Semoga semangat ya hari ini. Ini jam-jam rawan ngantuk. Kita masih nunggu peserta yang lain. Mungkin 5 menitan lagi ya Ibu ya. Iya, baik. Materi kita hari ini tentang editing foto di smartphone, masih dengan saya Giovanni dan partner saya Mas Wisnu. Halo. Ketemu lagi. Ketemu lagi. Jangan bosan ya Bu ketemu kita. Iya. Kita memang kayak gini. Ini Mas Wisnu sambil ngedit foto juga. Di sana gimana Ibu? Udah mulai ada perkembangan belum ini? Karena COVID kemarin belum dibuka. Kalau sekarang gimana kondisinya? Kalau sekarang sudah buka sih, kami buka pertengahan Juni ya, pertengahan Juni. Kondisinya udah pulih lagi atau masih? Ya sudah lumayan lah. Sudah lumayan. Iya. Syukurlah. Antara bersyukur sama cemas ya kalau ramai ya Bu ya. Iya nggak sih? Iya. Tapi gimana karena tuntutan ekonomi jadi ya mau nggak mau kita buka. Iya, dengan benar. Standar ini ya protokol kesehatan ya. Iya. Halo Ibu Antonia, apa kabar? Kabar baik. Syukurlah. Sibuk apa Ibu hari ini di sana? Ini suaranya kurang jelas sih. Oh, suaranya kurang jelas. Sebentar. Oh, deket paling ini anu. Udah mentok. Recek-recek nih. Mungkin sinyal ya. Oh, mungkin sinyal iya. Kalau Ibu Lady, suara kami gimana? Jelas atau? Iya, jelas karena saya kalau iya. pakai headset ya jadi jelas. Ini Ini nggak pakai headset makanya. Iya. Nggak jelas tapi iya. sedikit sih. Di sini nanti Ibu Lady sama Ibu Antonia sudah register atau sudah pernah masuk ke baktiumkm.id belum Bu? Kayaknya lupa deh, entah sudah pernah atau belum ya. Oh ya, nanti sebagai informasi saja materi yang di-share hari ini di sini akan diupload juga di baktiumkm.id. Jadi kalau misalnya ada yang terlewat atau Ibu mau belajar lagi nanti bisa akses ke sana. Oh gitu. Itu. Ya. Saya share di grup chat baktiumkm.id. Kita mulai 5 menit lagi ya Mas ya. Oke. Masih ada 2.
Oke, mungkin kita bisa mulai sebentar lagi. Sekarang sudah siap Mas Wisnu? Nanti sambil nunggu peserta yang lain nggak apa-apa, menyusul masuk. Saya buka. Baik, selamat siang Ibu Lady, Ibu Antonia. Selamat ketemu lagi bersama kami berdua di sini. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, kita akan bersama-sama belajar mengenai materi edit foto langsung dari HP ibu-ibu sekalian. Dengan menggunakan aplikasi yang ternyata sangat sederhana sekali. Jadi kalau Ibu Lady atau Ibu Antonia kalau punya sampel foto yang mau jadi media praktek hari ini, boleh di-share ke kami supaya nanti Mas Wisnu bisa langsung tunjukkan caranya. Begitu materi hari ini disampaikan oleh rekan saya Wisnu. Langsung saja Mas Wisnu. Terima kasih. Jangan lupa di-record. Udah dong. Oke, selamat siang semua. Selamat siang. Sampai jumpa kembali. Nah, jadi kita langsung masuk materi aja ya. Jadi kita akan belajar tentang editing. Kemudian juga kita akan belajar nanti setelah ini membuat konten dengan Canva. Bentar. Masuk gak suara? Masuk. Nah, kita langsung ya. Jadi ada pengertian editing foto. Jadi editing pada dasarnya adalah kita meninjau ulang atau mengoreksi, kemudian kita bisa mengubah atau membuat foto atau gambar menjadi seperti yang kita inginkan. Tidak lain tujuannya adalah untuk membuat kualitasnya semakin baik, fotonya semakin menarik ya, kualitas fotonya semakin cantik, bagus. Nah, itu tujuan editing. Kemudian banyak juga yang bisa kita lakukan di editing. Antara lain seperti kita bisa menambah gelap terang foto. Kemudian kita bisa juga mengatur kepekatan warna, kemudian kontras. Kemudian kita bisa juga crop atau memotong gambar sesuai kebutuhan kita nanti. Kemudian juga banyak lagi prosesnya yang bisa kita lakukan. Ada istilah beberapa ya, ini kita harus ketahui. Ada cropping ya, nanti memotong gambar, kemudian ada koreksi warna atau exposure, jadi misal warnanya kurang pekat, kita bisa naikkan. Terus kemudian kayak exposure, jadi ini gelap terang, misal fotonya gelap gitu, kita bisa tambah brightness sedikit agar terlihat lebih terang. Kemudian ada rotate, ini memutar, jadi misal gambarnya itu agak miring gitu, nah kita bisa luruskan dengan ini. Kemudian ada sharpen atau penajaman, ini untuk menambah detail dari foto tersebut. Kemudian ada selektif, ini tools untuk mengedit di sebagian area foto. Jadi satu titik nanti bisa kita edit dan tambahkan efek, dan yang tidak terkena selektif ini dia tidak akan terkena pengaruh apa-apa. Kemudian ada perspektif kontrol, dia nanti untuk mengedit distorsi ya, khususnya untuk lensa-lensa yang lebar. HP-HP sekarang kan ada juga yang udah mempunyai lensa lebar ya, nanti biasanya kena distorsi atau miring atau efek-efek melengkung. Nah, ini bisa dikoreksi di perspektif. Nah, ini ada beberapa sampel. Kita bisa lihat di bagian kiri, ini masih mentah ya istilahnya, belum diedit. Kemudian yang sebelah kanan ini
Ini sudah melalui beberapa tahap editing, dari koreksi balance, kemudian exposure-nya kita naikkan jadi lebih terang, kemudian detailnya juga lebih muncul ya. Ini di sharpen, kemudian warnanya juga kita naikkan saturasinya agar lebih menyala seperti itu. Kemudian ada bayangan juga, bagian bayangan yang gelap ini kita angkat agar kelihatan detailnya seperti itu. Nah, ini juga contoh ya. Sebelah kiri ini kita bisa lihat di belakang ada kaki, kemudian ada sendal, kemudian ada objek-objek yang kurang bagus ya, kurang mengganggu. Jadi ini objek yang mengganggu objek utama. Nah, kita bisa bersihkan. Nah, ini contoh aja ya, tapi ini dilakukan dengan proses editing yang lumayan lama dan harus memakai Photoshop. Ini kita bisa hilangkan objek yang mengganggu di belakang sehingga objek utamanya lebih kuat ya, point of interest-nya. Terus ini contoh lagi. Terus di editing ada file raw, istilahnya file yang mentah. Jadi beberapa HP yang sekarang ini udah ada format raw, itu bisa selalu dipakai karena format ini lebih fleksibel untuk diedit. Kita bisa lihat sebelah kanan yang sudah diedit ya. Jadi dari foto yang agak gelap kita bisa angkat sampai cerah seperti ini, kemudian kita tambahkan warnanya lebih pekat, terus agak efek warm karena makanan biasanya agak kekuningan, efek fotonya biar agak lebih enak ya, seperti itu. Nanti bisa dipraktekkan di rumah dengan HP masing-masing. Nah, yang kita akan pelajari yaitu editing dengan Snapseed. Ini banyak ya, editing foto itu banyak sekali yang bisa kita gunakan, tapi menurut saya ini yang paling komplit dan ini langsung bisa di-download di Play Store. Banyak sekali tools yang bisa digunakan di dalamnya, dari seperti poles gambar, kemudian detail, kupa, keseimbangan warna, terus ada crop, terus ada putar. Di sini juga ada selektif. Nah, ini nanti yang bagus banget untuk mengedit dan jarang ada di editing foto lain. Nah, ini perlu kita ketahui ya. Jadi editing dasar ini harus benar-benar dimengerti. Karena nanti kebanyakan editing akan bersangkutan dengan hal ini. Jadi di sini ada kecerahan, kemudian ada kontras, ada saturasi, terus ada ambience, terus ada highlight, kemudian ada bayangan dan warm. Nah, ini seperti WB sebenarnya, cuma istilahnya aja berbeda di sini ya. Jadi yang tadi itu poles gambar atau menu tune image di Snapseed. Nah, sebelum kita mengedit yang advance, ini harus dihafal dulu ya, dasar-dasar pengeditan seperti brightness. Jadi ini untuk menerangkan dan menggelapkan foto. Nanti di Snapseed tinggal digeser kanan kiri aja. Kemudian ada kontras. Ini mengacu pada perbedaan antara pixel ya, terang gelap. Jadi ini kepekatan. Jadi kalau kontrasnya tinggi pasti dia akan lebih pekat ya di area yang gelap dan yang terang. Kemudian kalau dia low kontras, dia akan nge-flat seperti agak keabu-abuan. Nah, itu biasanya low kontras ya, atau kontras rendah. Kemudian saturasi, ini bisa kita geser kanan kiri, jadi warnanya akan terlihat menyala sedikit. Ini bisa juga dicoba nanti
kalian nanti praktek sendiri-sendiri atau nanti saya akan praktek di sini. Kemudian ambience sini. Nah, ini untuk mengontrol keseimbangan foto ya, terutama dia di vibrantnya atau warna, kemudian ada gelap terangnya antara bayangan dan highlightnya. Jadi ini untuk menyeimbangkan lagi. Pada highlight ini bagian terang dalam foto, kita bisa edit lagi nanti dengan Snapseed. Terus shadow ini itu bagian bayangan atau bagian foto yang agak gelap. Terus warm ini cara kerjanya mirip dengan white balance ya. Jadi untuk menambah efek hint agak biruan kita bisa min. Kemudian kalau kita ingin agak kekuningan atau warm atau panas, kita bisa plus. Itu akan mengefek warna agak ke kuning-kuningan gitu. Ini untuk menyeimbangkan warna sebenarnya. Ini ada contoh. Sebelah kiri ini belum diedit ya, masih original atau mentah. Kemudian kita edit di Snapseed. Nah, ini kita bisa lihat di sini ada beberapa yang sudah saya ubah ya, dari kecerahan atau brightness. Ini sudah saya plus 7, kontrasnya 0, kemudian saturasinya plus 10, ambience-nya saya plus 11, highlight-nya saya kurangi 4, karena di bagian putih di roti ini kalau highlight-nya terlalu tinggi dia akan over. Kemudian bayangan saya plus 10, jadi ini bagian bayangan saya angkat, saya kasih terang biar dia kelihatan detailnya. Kemudian WP nya saya plus 1. Nah, kita bisa lihat hasilnya di sebelah kanan seperti ini ya. Dia kelihatan warnanya menyala, kemudian detailnya juga kelihatan dari bayangan sampai ke highlightnya. Jadi kita bisa lihat inilah tujuan editing ya, mengubah foto, memperbaiki foto jika memang kadang kita motonya terlalu gelap atau miring atau gimana. Nah, kita bisa koreksi lagi di proses editing ini. Nah, kemudian ini ada fitur crop atau untuk memotong. Bisa kita lihat juga ini sebelah kiri belum di apa-apain ya. Terus kita bisa potong juga. Kita klik crop di menu Snapseed. Ini kita bisa lihat di sini sudah disediakan banyak sekali template atau settingan dengan rasio. Misal kotak itu biasanya 1:1, terus biasanya ada landscape itu banyak sekali ya, kayak 3:2, 4:3, terus ada 5:4, 7:5, terus kalau layar HP kita itu 7:5. Kalau seperti layar-layar movie yang ada di film-film, nah itu rasionya 16:9. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja kebutuhannya, kita bisa potong foto kita. Nah, selanjutnya ini ada perspektif kontrol ya. Ini untuk mengoreksi, jadi untuk mengoreksi perspektif foto atau gambar agar dia lebih lurus, lebih balance. Kemudian nah, di sini ada 4 tools, di antaranya untuk memiringkan kanan kiri, kemudian ada putar, terus ada atur skala. Jadi ini untuk narik di pinggir-pinggir foto ya. Nanti kita coba praktek bebas ini juga, nanti bisa coba di HP sendiri-sendiri. Kita bisa lihat bagian kiri sebelum diedit, piringnya kita bisa lihat di sini agak miring, kemudian kurang lurus juga. Kemudian di sini
saya edit, saya crop juga di sini karena bisa di zoom, kemudian outputnya otomatis dia memotong foto, dan hasilnya seperti yang kanan ini ya, varinya terlihat lebih lurus, kemudian dimensinya agak terlihat dari atas. Nah, ini fungsi perspektif kontrol. Nah, kemudian kita masuk selektif. Ini sebenarnya tools yang jarang ada di editing foto ya, makanya di Snapseed ini ada, makanya saya pakai untuk belajar bareng-bareng. Jadi selective tools, dia bisa menyeleksi beberapa area di foto, kemudian kita bisa edit di situ, bisa nambahkan kecerahan, kontras, saturasi, dan struktur. Jadi dengan tools ini, misal kita punya foto belakangnya agak cerah ya, kemudian kita foto selfie gitu, muka kita agak gelap, nah kita bisa menseleksi muka kita agar lebih terang dan tidak mempengaruhi backgroundnya saat kita editing, seperti itu. Nah, kemudian kembali lagi ke selektif ya, ini ada contohnya, dan healing dan stem ya. Jadi fungsi tool ini yang selektif tadi, kalau di Snapseed nanti kita klik plus yang di bawah layar ini, terus sampingnya ada gambar mata, kita klik plus, kemudian kita kasih ke area yang mau kita edit, klik aja. Nah, ini area lingkaran ini kita bisa besar kecilkan dengan tangan nanti. Kemudian area merah ini adalah area yang akan terkena dampak editing. Nah, ini terus nanti akan muncul 4. Nah, ini yang bisa kita otak-atik ya, dari K ini kontras, kemudian atasnya ini kecerahan, terus ada saturasi dan struktur. Nanti kita bisa ubah lagi. Kemudian healing itu untuk membenahi objek ya. Kita bisa lihat bagian kiri ini ada lubang-lubang yang rusak karena saat memotret kita pindah-pindah terus, ini rotinya jadi rusak. Nah, dengan healing ini kita bisa menutup ya, kita bisa lihat yang sebelah paling kanan ini sudah tidak ada. Nah, ini fungsi healing di Snapseed. Nanti kita coba juga di praktek, itu bisa juga untuk menghilangkan jerawat-jerawat, misal kita motret muka atau motret anak atau siapa itu. Wait Mas, kita boleh masuk sesi tanya jawab dulu? Boleh. Baik, selamat datang Ibu Veronica yang tadi baru saja bergabung. Apa kabarnya? Baik, baru saja Mas Wisnu menyampaikan materi dengan menggunakan Snapseed ya Mas ya? Iya. Sampai di sini apa ada yang ingin ditanyakan? Ibu Antonia, Ibu Lady, Ibu Veronica? Kalau saya pribadi sih belum ada sih, Mbak. Oh, belum ada. Ibu Lady belum Iya. ada. Ibu Veronica, Ibu Langsung Antonia praktek aja. langsung Iya. praktek. Saya baru habis download soalnya. Oh iya. Ibu Veronica gimana? Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Belum? Lanjut Mas. Kayaknya penasaran nanti pas sesi prakteknya nih. Jadi Boleh. kan habis ini praktek ya. Kita habis ini praktek dengan Snapseed. Boleh peserta boleh download dulu Mas. Dianjurkan download dulu nggak? Kalau Ibu Antonia atau Ibu Veronica mau download aplikasinya, boleh di-download dulu sekarang supaya nanti bisa praktek bersama-sama pakai foto sendiri-sendiri, nggak apa ya Mas? Pakai foto pribadi sendiri-sendiri boleh. Aplikasinya namanya Snapseed Mas, tulisannya boleh di-share lambangnya, logonya. Ada di App Store, di Play Store, bisa di
search langsung dari HP-nya masing-masing. Logonya daun seperti ini, Snapseed di Android. Ibu Lady sudah download ya barusan ya? Iya, baru saja. Linknya sayang, linknya. Baik, kalau yang mau download aplikasinya seperti ini. Gambarnya logo daun. Langsung saja di Play Store. Ya. Oke, sambil Mas Wisnu melanjutkan materi ya. Lanjut, Mas. Ya. Ini tinggal save dan export aja. Jadi kalau sudah file ini sudah kita edit, kita tambahkan filter, kita otak-atik. Nah, ini tinggal di save aja. Jadi di Snapseed bisa juga langsung dibagikan. Dia bisa langsung dibagikan ke sosial media, di IG ataupun di Facebook seperti itu, ataupun langsung disimpan di galeri kita. Nah, seperti itu sih. Kita langsung coba praktek aja ya. Boleh disiapkan aplikasinya masing-masing, Snapseed. Mas Wisnu akan praktek edit foto langsung. Kalau ibu-ibu sekalian mau mengikuti boleh dengan fotonya masing-masing. Di oke cuy. Yuk. Nah, ini kita langsung masuk Snapseed ya. Seperti ini tampilannya. Kita langsung bisa klik tengah ini untuk menambah foto atau buka yang ada di sebelah kiri atas. Nah, kemudian kita bisa ambil dari galeri. Coba di mana ya? Kamera. Ya. Kita tinggal pilih aja foto yang mau diedit. Misal ini ya, set. Nah, ini foto sudah kita bisa langsung diedit. Jadi di bagian bawah ini ada tulisan tampilan, kemudian alat, kemudian ekspor. Nah, untuk mengedit, sebenarnya ini di tampilan ini udah ada beberapa template ya, tinggal kita pakai seperti ini. Tapi ini tidak disarankan untuk produk. Nah, kita pakai editnya pakai poles gambar yang ada di atas kiri ya. Nah, kita bisa langsung edit. Di sini bisa kita lihat ada beberapa yang bisa kita ubah dari kecerahan. Nah, ini coba saya geser ya, efeknya seperti ini. Nah, jika kita tambah dia akan semakin terang. Nah, ini brightness saya tambah 50. Nah, yang tadinya seperti ini sekarang bisa seperti ini. Oke.
Kemudian kontras ini berkaitan kepekatan ya. Bisa kelihatan dia kan semakin pekat dan semakin padat. Tapi kalau kebanyakan juga kurang bagus karena akan terlihat seperti ini. Sedikit aja. Saya tambah 5. Nah, saturasi ini dia menambah warna. Akan lebih menyala. Tapi kalau kebanyakan juga tidak baik ya. Jadi sewajarnya saja. Misal segini, oke. Kemudian ambience ini seperti ini. Jadi untuk menyeimbangkan shadow dan highlight banyak imbang. Kita tambah dikit. Nah, highlight ini highlightnya ya. Highlight itu bagian yang terang. Kita bisa tambahkan brightness. Jadi yang terang akan lebih terang. Atau yang terang dibikin gelap sedikit. Seperti ini. Oke. Saya kurangin dikit aja. Kemudian shadow ya, shadownya bisa kita tambah juga. Jadi ini bagian yang gelap atau hitam. Akan dia lebih terlihat detailnya. Seperti ini. Oke, kemudian ini white balance. Kalau kita tambah dia akan menguning. Nah, seperti ini. Kalau kita kurangin dia akan biru. Ini seperti white balance sama. Kita kurangin dikit. Ya. Nah, kita bisa lihat ya, ini sesudah diedit. Kemudian ini sebelumnya seperti ini. Kita bisa lihat ya perbedaannya. Oke, kalau sudah tinggal diklik bagian kanan bawah aja yang centang ini. Nah, oke. Nah, misal setelah ini kita masih mau edit lagi untuk postingan Instagram, kan biasanya Instagram kotak ya. Tinggal kita crop aja di bagian kanan atas ini. Crop ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini juga banyak sekali ya. Ini pilihan rasio. Jadi mau di crop ukuran seberapa, rasio seberapa. Nanti tinggal dipilih saja. Misal seperti ini. Atau seperti ini. Untuk asli. Ini bisa dibesar kecilkan. Mau di crop seberapa. Oke, saya menggunakan kotak. Crop. Ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian ini sebenarnya warnanya kan masih agak efek ke pink-pinkan. Bisa ini karena white balance, ini bisa dikoreksi juga. Ada tulisan WB di atas kanan nomor 2 keseimbangan. Nah, ini untuk mengoreksi suhu warna. Ini bisa kita koreksi lagi, misal segini. Terus tint. Nah, ini untuk menyeimbangkan lagi. Dia ngasih efek warna hijau dan magenta. Nah, tadi seperti ini ya warnanya. Kita koreksi di white balance. Jadi agak seperti ini. Jadi warnanya dia akan terlihat misah-misah dan tidak terpengaruh warna yang lain. Nah, kemudian kita coba fitur yang lain. Ada detail. Kita
Kita zoom dulu biar kelihatan. Nah, ada struktur dan penajaman. Kita coba ini untuk menambah struktur. Kita bisa lihat ya, dia lebih terlihat tajam. Ini juga menambah crispy-nya, tajam sekali. Nah, kita bisa lihat bedanya. Sebelumnya seperti ini, saat ditajamkan seperti ini ya. Ini untuk menampilkan dan memperjelas detail, tapi selera juga sedikit aja lah ya, biar kelihatan semua. Oke. Kemudian kita akan coba di sini ada selektif. Oke. Jadi ini foto produk ya, sebenarnya produk kecantikan. Kita klik plus ini, kemudian klik bagian yang mau di selektif. Kemudian ini kita bisa atur area seberapa yang mau diedit. Nah ini kan wajah sama tangan agak kontras ya, agak berbeda karena wajahnya terlihat lebih putih karena make up, sedangkan tangannya masih polos ya. Nah ini kita bisa edit bagian tangannya aja. Nah kecerahan bisa kita tambah dikit, kontras, kemudian saturasinya kita kurangin dikit biar warnanya sama-sama muka. Kemudian strukturnya kita tambah dikit ya. Nah, bisa kita lihat ya, ini fungsi selektif. Oke, kemudian kita bisa bersihkan lagi wajahnya jika ada beberapa apa namanya, jerawat ya. Kita bisa pakai healing yang seperti kayak gambar Hansaplast ini. Nah, ini untuk menghilangkan jerawat. Nah, atau kalau ada objek yang kurang bagus gitu bisa dikoreksi dengan ini. Seperti ini. Kita bisa tuh lihat di dahinya, sebelumnya ada beberapa komedo ya, kita bisa bersihkan. Kalau udah tinggal centang aja. Oke. Nah, kemudian ini kita coba putar. Nah ini kalau misal agak miring kita bisa benarkan di sini untuk meluruskan gambar. Seperti ini ya. Oke, biar nggak terlalu miring. Kemudian di sini juga ada perspektif yang tadi sudah saya jelaskan di materi. Nah ini untuk mengkoreksi distorsi lensa. Jika kita memakai lensa yang terlalu lebar atau fish eye ya, ini untuk mengkoreksi lagi.
Ini juga bisa memutar, buat rotate. Nah, ini skalanya. Kalau mau pengen kelihatan lebih langsing, bisa pakai ini. Nah, tapi sewajarnya saja. Nah, terus di bawah ini banyak sekali juga bisa kita menambahkan teks. Kemudian ada lens blur. Jadi kalau pengen belakangnya atau samping-sampingnya blur, bisa pakai lens blur ini. Kita bisa atur skalanya. Terus ada vignette-nya juga. Jadi biar agak gelap di bagian pinggir. Jadi ini tujuannya untuk mempertajam objek utama ya, agar terlihat lebih menonjol seperti ini. Tapi juga kembali ke selera masing-masing. Nah, terus banyak juga di sini kayak ini filter ya, bikin glowing. Jadi glowing banget ya Mas, bercahaya ya. Iya. Nah, ini bisa diatur juga, tinggal kita pilih mau yang mana. Tapi jangan yang terlalu beda sama aslinya ya Mas kalau Iya. ngedit ya. Nanti konsumen takutnya merasa khusus, apa sih? Khusus untuk produk ya, atau yang kita mau jualan apa, itu sebaiknya seperti mirip aslinya. Menghindari komplain nanti belakang-belakangnya. Nah, oke, kita bisa lihat awalnya tadi seperti ini ya. Kemudian kita proses editing jadi seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa langsung ekspor. Jadi di sini bisa langsung disimpan. Nanti biasanya akan otomatis di galeri ada folder Snapseed, kemudian dia menampung file-filenya di situ, atau langsung bagikan juga bisa. Nah, ini kita bisa bagikan langsung ke Instagram atau ke cerita Facebook atau beranda atau story Instagram dan Twitter atau segala macamnya bisa. Banyak sekali ya pilihannya di sini. Seperti itu ya kurang lebihnya. Silahkan yang mau tanya, monggo. Apakah ada pertanyaan? Atau ada yang sudah coba edit fotonya sendiri, boleh di-share. Ibu Lady mungkin udah coba? Sudah coba sih, tapi saya belum save. Karena memang ternyata proses editing ini cukup pusing. cukup memusingkan. Tapi asik lama-lama ya Mas ya. Ya nanti kalau sudah paham enak sih. Kita bisa istilahnya buat konten, buat kita jualan untuk promosi, kita bisa ngasih nilai plus lah untuk produk kita, terutama di sosial media ya, untuk promosi. Video macam-macam. Kalau gitu kita lanjut aja. Lanjut ke ini
Canva. ke Canva. Asik. Ini Canva lebih seru loh Bu editnya, lebih mudah. Ibu Lady boleh download Canva dulu. Gak apa-apa, lebih seru soalnya ya Mas ya. Iya. Sambil masih menjelaskan materinya sebentar. Nah, jadi selanjutnya kita masuk di desain dengan Canva ya. Jadi Canva ini dia aplikasi yang ada di mobile dan juga di desktop. Desktop kita tinggal di webnya aja. Memang ini harus dengan koneksi. Jadi nanti bisa dicoba di canva.id atau download aja di Play Store. Jadi Canva ini aplikasi, ini tampilannya yang di mobile, yaitu aplikasi untuk mengedit atau membuat konten dari untuk kiriman Instagram, cerita Instagram, kemudian media sosial animasi, kemudian logo. Kita juga bisa buat kartu nama ataupun brosur di sini. Jadi di sini sudah disediakan banyak sekali namanya template jadi ya. Jadi sudah ada template di situ yang tinggal kita buka, kita pakai, kemudian kita ganti dengan konten kita atau foto-foto kita. Kemudian kita kasih logo kita mungkin, ataupun kita ganti tulisannya untuk mempromosikan produk kita. Terus ini yang ada di desktop. ada yang punya laptop, tinggal koneksi aja, terus canva.com. Nah, di sini banyak sekali ya. Lebih sebenarnya sama, cuma tampilannya ada yang berbeda. Nah, ini saya kasih contoh. Kita masuk ke Canva, kemudian di kiriman Instagram. Nah, di sini itu sudah banyak sekali template. Kita tinggal pilih aja sesuai keinginan kita. Kemudian kita nanti bisa ubah, kita bisa ganti fontnya, kita bisa ganti backgroundnya warnanya apa, kita bisa tambahkan teks ataupun stiker, nah, seperti itu. Ini contoh. Jadi dari template ini bisa dirubah sesuai keinginan kita ya. Seperti di tengah ini kita bisa lihat template-nya masih sama, fotonya sudah saya rubah di sini. Saya ganti dengan foto saya. Jadi ini produk roti. Saya ganti fotonya, kemudian backgroundnya warnanya juga saya ganti. Kemudian di sebelah kanannya lagi, ini sudah saya ganti lagi tulisannya atau teksnya. Seperti ini ya. Nanti kita bisa lihat lagi di sini ada banyak sekali pilihan font. Font itu jenis-jenis tulisan atau style tulisan. Suaranya lebih kencang lagi requestnya. Oh, minumnya belum ada cuy. Nah, oke, lanjut. Ini mungkin ya. Ada volumenya di belakang. Tes. Tes. Oke. Bisa dilihat. Jadi yang dari yang tadi ya, ini saya ubah fontnya. Dan tulisannya juga saya ubah. Kita bisa lihat ya. Kemudian di bawah ini ada April Fat Face ini. Ini jenis font. Nanti kalau mau mengubah, kita tinggal klik aja di sini. Kemudian nanti kita tinggal pilih aja. Dan di sini juga ada ukuran font. Ini untuk kita mengatur besar kecilnya tulisan. Kemudian di sini juga sebelahnya ada untuk warna ya. Jadi warnanya kita bisa ubah juga. Terus di bawah ini juga untuk mengatur spasi, kemudian kemiringan font, kemudian tebelnya,
kemudian juga ada buat paragrafnya ini. Nah ini nanti bisa dicoba juga. Kemudian kalau kita sudah mengedit-edit, kita menyusun, kita tinggal langsung bisa simpan atau seperti snapshot tadi kita upload atau simpan di galeri seperti itu. Nah, ini ada fitur lain di Canva ya. Membuat logo pun bisa dilakukan di sini dengan template yang sudah tersedia. Nanti kita bisa membuat logo. Misal kita punya produk apa, kita cari yang spesifik, yang mirip-mirip, tinggal kita edit-edit lagi ya, kita ubah-ubah lagi seperti ini. Produk roti tadi itu namanya Cesmo ya. Saya mencoba di sini praktek membuat dari Cantika Bakery ini saya ubah menjadi Cesmo. Ini sudah melalui beberapa editing atau saya ubah dari warnanya, kemudian besar kecilnya font, kemudian di pinggir ini juga saya copy, saya duplikat, terus saya tumpuk dari gambar yang aslinya ini, terus saya kasih beberapa varian warna agar lebih menarik seperti itu. Kemudian next. Nah ini story Instagram ya, ini contoh lagi. Di Canva kita juga bisa membuat story untuk Instagram. Jadi misal ini untuk daily update atau update tiap harinya. Misal ada aktivitas apa mengenai yang bersangkutan dengan produk kita atau dengan profil-profil apa yang kita aktivitas yang sedang terjadi, nanti bisa update dengan ini. Misal ada untuk penyesuaian new normal atau ada produk baru, nah untuk update setiap harinya bisa pakai ini. Ini bisa kita tambahkan dengan animasi gerak ya. Yang tadi pun sebenarnya bisa. Ini biasanya yang gerak-gerakan pakai untuk story ini. Ini bisa kita lihat. Saya pakai template yang ini ya. Kemudian kalau sudah kita klik, dia otomatis akan membuka galeri. Kemudian kita bisa pilih foto mana yang akan kita masukkan untuk mengganti foto yang ada di template sebelumnya. Jadinya seperti ini ya. Ini sudah saya ganti. Nanti kita bisa atur ulang di sini fontnya, ukuran font, kemudian warna, kemudian spasinya dan segala macamnya. Nah, ini belakang pun saya ganti backgroundnya dengan foto roti. Kemudian di sini bisa terlihat ya. Dari yang tadi kemudian saya ubah sampai sedemikian rupa. Dari font, ukuran, kemudian warna, dan background. Jadi enaknya Canva itu di sini sudah tersedia settingan atau template yang tinggal pakai aja. Jadi kita nggak harus bangun ulang dari awal. Oh, temanya seperti apa ya, desainnya seperti apa. Nah, kita tinggal di sini cari yang bagus saja dan tinggal pakai seperti itu. Kemudian di sini kalau sudah selesai juga kita tinggal simpan atau bagikan atau langsung di-post di Instagram. Nah, di sini membuat kartu nama juga bisa. Ya, tinggal dicetak aja kalau sudah jadi desainnya. Jadi ini seperti ini sudah ada settingan ukurannya dari sana. Tinggal kita mengubah elemen di dalamnya dari foto, kemudian font dan tulisan. Kita ganti-ganti sendiri. Nah, selain kita mengubah, kita juga bisa menambahkan. Jadi di sini kan memang tujuannya kartu nama, belum ada teks atau tulisan untuk alamat dan nomor telepon.
bisa kita klik di bawah ini, bawah kanan, tombol plus. Tinggal nanti kita pilih teks, kemudian kita ketik aja. Nah, seperti ini contohnya. Jadi di sini bisa kita tambahkan teks, stiker, kemudian ada foto lagi, ataupun mau ditambah animasi, itu sangat bisa sekali. Terus di sini juga ada kolase, nanti bisa dicoba ya. Jadi ini untuk menggabungkan beberapa foto dari satu, misal untuk produk ya, dari full foto, kemudian ada detail-detailnya mau ditampilkan. Nah, kita bisa pakai kolase ini untuk membuat postingan atau konten untuk media promosi kita, seperti itu. Silahkan yang mau bertanya. Setelah ini kita langsung praktek Canva. Saya akan praktek di sini untuk mencoba mengedit-edit. Mau pakai foto apa Mas kali ini? Jus atau foto nasi goreng kali? Cocok banget buat kita yang udah makan ya. Iya. Langsung kenyang kita lihat itu nanti. Boleh langsung praktek Mas, belum ada yang tanya. Mungkin juga sambil praktek sendiri nih kayaknya nih. Atau jangan-jangan udah familiar sama Canva ya? Iya mungkin ya. Coba. Aplikasi Nah, oke. ini kita udah masuk ya di aplikasinya. Kita bisa lihat di sini dibuat desain ini. Ini kita tinggal cari aja kita butuh apa, kemudian kita bisa langsung klik. Cerita Instagram aja. Nah ini nah ini kita bisa lihat ya, banyak sekali template pilihan desain yang sudah disusun jadi. Kemudian ini bisa kita ubah sesuai kebutuhan kita. Kita lihat ya. Banyak sekali ini pilihannya. Set misal ini. Nah ini ya. Ini template awal. Ini kalau mau kita ubah tinggal diklik-klik aja. Misal bagian kolom gambar ini ataupun backgroundnya. Kita bisa ubah-ubah warnanya. Nah foto juga. Ini diklik. Nah, 2 kali agar bisa di zoom. Oke, belakangnya ini juga bisa diubah lagi. Nah ini font, ini bisa diubah-ubah juga. Jus apa ya? Nah
Nah, ini juga bisa digedein ya. Ini ada ukuran teks. Ini bisa kita geser-geser ini untuk ukurannya. Set. Ini kita coba ubah. Nah, misal gini ya. Nah, ini kita coba ganti fontnya ya. Kita cari yang tidak ada lambang kuningnya ini, karena yang ada lambang kuning ini harus kita langganan bulanan. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, selain kita bisa mengubah, kita juga bisa menambahkan. Nah, kita klik plus aja yang ada di bawah kanan, seperti teks. Seperti ini. Sudah ada template-nya juga. Ini juga langsung bisa diubah warna. Ini ya. Kemudian di sini juga bisa menambahkan gambar atau gambar yang sudah disediakan Canva untuk membuat konten ya. Banyak juga di sini pilihannya. Misal buat seperti ini. Atau ini bisa untuk background ya kayaknya. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau yang ada tandanya kuning ini seperti mahkota, nah dia harus bayar. Tapi di sini juga banyak yang gratis. Seperti yang ini, tinggal pakai aja. Oke. Kemudian kalau sudah, di sini juga ada stiker ya. Ini animasi jadi gerak. Bisa kita tambahkan untuk mempercantik. Diskon.
ada. Ini aja. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kalau sudah bisa kita langsung share, klik di kanan atas ini. Oke. Lemot sekali. Sampai jadul ya. Pakai koneksi apa? Tapi emang Mas, Canva kadang pas itunya lama. Aku juga. Karena kan banyak ini nih ya, elemennya yang disatu. Ada video itunya ya kan, kan mengaruh juga. Nah, ini seperti yang tadi di Snapseed juga bisa kita langsung share. Mau ke WA, Twitter, Story, atau Facebook bisa. Coba ya. Fotonya nggak masuk. Kita coba lagi. Fotonya nggak masuk. Kita coba edit lagi. Jadi seperti itu ya, nanti bisa dicoba. Terus nanti itu otomatis ya, desain-desain yang sudah pernah dibuat di Canva dia akan tersimpan di galeri Canva seperti ini. Jadi sewaktu-waktu kita butuh lagi Bisa tinggal kita ambil bisa ya. pakai. Iya. Simple. Ini contohnya yang kemarin. Fotonya mana?
Ini Mas Wisnu kayaknya harus ganti HP nih besok ya. Nggak mungkin Seperti ini. karena HP-nya penuh sama isi-isi foto kan, namanya juga fotografer ya. Iya. Jadi memang harus ganti HP, Mas. Aduh. Nah, seperti Aduh, ini ya jusnya kelihatan contohnya. seger banget. Oke. Lebih menarik ya kalau dilihat ya, lebih Iya. eye-catching. Daripada kita desain sendiri, ya kan? Lebih praktis pakai Canva, template-nya tersedia, gratis juga. Terus ngedit foto udah nggak perlu bantuan orang lain, bisa dilakukan sendiri kapan aja. Nih kita bisa lihat juga di sini banyak sekali yang bisa kita buat di sini. Seperti apa ya? Sampel Facebook pun bisa. Logo makanan, minuman, ada juga. Ini tinggal kita ubah-ubah. Seperti itu. Oke, siapa yang mau tanya? Monggo. Dapat capek. Kesiangan kali ya pelatihannya jam 1 ya. Kemarin waktu pagi itu ramai ya Mas ya? Iya. Baju lumayan kemarin seru kita. Nanti jangan lupa materi hari ini akan diupload oleh Mas Wisnu ke bakti.umkm.id. Peserta diharapkan akses ke sana untuk data kami juga dan dihitung sebagai nilai kehadiran juga, supaya tetap bisa menerima manfaat dari acara hari ini. Kalau kira-kira nanti ada sesuatu hal yang perlu ditanyakan, bisa langsung lewat grup WA yang ada pendampingnya dengan Mbak Dela, nanti supaya diarahkan ke Mas Wisnu, atau bisa langsung menghubungi Mas Wisnu melalui WhatsApp. Nomornya dulu sudah pernah saya share sih, ini saya share ulang lagi. Berapa Mas? 0878 0878 39 39 64 64 33 55. 2255. 64 2255. Kebanyakan ya. Tiga-tiganya dihilangin. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, materi kita sudah habis hari ini. Acara akan saya tutup. Terima kasih atas kehadiran dan kebersamaannya selama 1 jam ini untuk ibu-ibu semua. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf kalau masih ada kekurangan, kesalahan kata ataupun sikap hari ini yang mungkin kurang berkenan. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi, bisa berjumpa langsung, bisa belajar langsung. Terima kasih banyak Ibu Antonia, terima kasih banyak Ibu Lady. Iya, sama-sama. Semoga bermanfaat. Sangat bermanfaat. Iya, amin, syukurlah. Acara segera saya hadiri, saya akhiri. Pulang lagi dong kita ya, saking semangatnya. Selamat siang, sampai jumpa kembali. Kami pamit. Terima kasih. Ya. Sama-sama Ibu.